T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build and resupply. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Apa yang kita bayangkan ketika pergi ke luar angkasa? Pastinya kita bakalan melihat bulan, bintang-bintang, dan planet. Tapi bukan hanya itu, melainkan kita juga melihat jutaan sampah luar angkasa. Apakah mungkin ada sampah di luar angkasa? Simak terus video ini sampai akhir. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Sejak misi pertama manusia keluar angkasa pada tahun 1957, manusia telah mengirimkan ribuan roket dan satelit. Ada beberapa satelit yang masih bekerja saat ini, dan ada beberapa yang sudah pensiun dan dibiarkan mengambang di luar angkasa. Lalu apakah sampah luar angkasa ini berbahaya? Apakah bisa jatuh dan menghantam bumi seperti meteor? Berikut ini hal yang perlu diketahui tentang sampah luar angkasa. Kurang lebih ada 27.000 serpihan sampah luar angkasa yang berukuran lebih dari 10 cm. Dilansir Britannica, sampah luar angkasa diartikan segala objek buatan manusia di luar angkasa yang tidak lagi berfungsi atau yang tidak digunakan. Sampah luar angkasa umumnya berupa satelit yang tidak dipakai, roket pendorong yang terbuang, hingga baut. Dilansir dari Natural History Museum, setidaknya ada 3.000 satelit mati yang mengorbit bumi. Berdasarkan National Aeronautics and Space Administration dari NASA, ada 27.000 keping sampah luar angkasa yang berukuran lebih dari 10 cm, dan lebih dari 100 juta keping sampah luar angkasa yang lebih kecil dari 1 cm. Belum lagi diperkirakan terdapat jutaan sampah yang tidak terdeteksi. Sampah luar angkasa juga terdapat di bulan, Mars, Venus, dan bahkan di Titan. Sampah luar angkasa tidak mengorbit bumi saja, melainkan ada juga di planet dan satelit planet lain. Dilansir dari National Museum, di bulan kurang lebih terdapat 54 kendaraan tanpa awak dan 190.000 kg sampah. Selain di bulan, sampah luar angkasa juga terdapat di Mars. Dilansir dari The Planetary Society, terdapat 10.000 kg sampah di Mars. Sedangkan di Venus, terdapat kendaraan tanpa awak Venera 7 yang diluncurkan tahun 1970. Yang paling jauh, ada pesawat tanpa awak Pioneer 10 yang terdampar di Titan, salah satu bulan Saturnus. Sampah luar angkasa dapat menimbulkan sindrom Kessler. Pada tahun 1978, seorang astrofisikawan bernama Donald J. Kessler, mengeluarkan teori bahwa semakin bertambahnya objek luar angkasa di orbit bumi, maka kemungkinan tabrakan antar objek semakin besar. Setiap tabrakan akan menghasilkan pecahan yang akan menabrak objek lain dan akhirnya menimbulkan tabrakan beruntun. Teori astrofisikawan ini kemudian dikenal dengan sindrom Kessler. Dilansir dari NASA, tabrakan antar sampah di luar angkasa dengan satelit dan pesawat antariksa memang pernah terjadi beberapa kali. Seperti pada 2009, pesawat antariksa Rusia yang sudah tidak berfungsi menabrak pesawat antariksa Amerika Serikat yang sedang menjalankan misi. Namun, kemungkinan tabrakan tersebut sangatlah kecil. Tapi, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya sindrom Kessler akan terjadi. Karena diprediksikan, dalam satu dekade ke depan akan ada 10.000 satelit baru yang akan mengorbit bumi. Perlu diketahui juga kecepatan sampah luar angkasa, melaju dengan kecepatan 7 km per detiknya. Kecepatan itu 25 kali lebih cepat dari pesawat komersil. Sampah luar angkasa dapat jatuh ke bumi dan berdampak buruk bagi manusia. Terdapat beberapa ide dan gagasan untuk membersihkan sampah luar angkasa. Contohnya,
The European Space Agency mengajukan ide menangkap sampah luar angkasa menggunakan jaring. Sedangkan The Japanese Aerospace Exploration Agency mengajukan menggunakan laser elektrodinamika.